Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa ada banyak kekecewaan. Namun tidak ada kekhawatiran di Nerazzurri. Inter tiba di derby dengan sedikit kelelahan karena upaya keras yang dilakukan saat melawan Manchester City, baik fisik maupun mental. Tim Inter akan membicarakannya hari ini di Appiano. Ini akan menjadi kesempatan untuk kembali ke isu kekalahan melawan Milan dengan realisme dan tanpa meninggikan nada. Hari ini bersama Simone Inzaghi juga akan ada Marotta, Ausilio, Zanetti dan Bacin, seperti yang terjadi setelah setiap pertandingan. Idenya adalah gelombang panjang dari banyak pertandingan antara tim nasional dan klub, bukan suatu kebetulan bahwa Nerazzurri tampak kekurangan oksigen di babak kedua saat melawan Milan. Banyak hal yang perlu dikembalikan ke kondisi optimal. Lautaro adalah yang pertama dan terpenting, namun tidak hanya itu. Inter tidak mengubah tujuannya. Kekalahan di derby tidak cukup untuk melemahkan banyak kepastian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Nicolo Barella yang ditarik keluar pada menit ke-74 pertandingan derby akan diawasi hari ini. Setelah pergantian tersebut, nyatanya Barella mengalami sedikit ketidaknyamanan pada ototnya, namun kemungkinan besar itu hanya kelelahan. Barella akan dievaluasi dan akan mencoba berlatih di lapangan. Gazzetta dello Sport memuji sikap pelatih Nerazzurri yang menghilangkan alibi atas kekalahan di derby. Setidaknya ada satu alibi yang sangat mudah dieksploitasi, yaitu kelelahan setelah Liga Champions dan perjalanan ke Manchester. Namun, sang pelatih menolak, dan dia melakukannya dengan baik. Dia mengambil tanggung jawab atas malam yang buruk di derby, tetapi pada saat yang sama dia juga mengirimkan dua pesan yang sangat jelas kepada para pemainnya, yaitu kami bukan sebuah tim, dan pendekatan yang salah di babak pertama dan kedua. Komitmen ganda bukanlah sebuah alasan, tapi sebuah tujuan. Corriere dello Sport juga menyoroti kondisi fisik Inter yang jauh dari kata terbaik. Hal ini menjelaskan perubahan performa yang terus-menerus yang mempengaruhi awal musim juara Italia tersebut. Secara khusus, kurangnya kecemerlangan pada beberapa pemain yang menjadi andalan tim Inzaghi. Kasus yang paling mencolok adalah Lautaro, namun Mkhitaryan, Pavard dan Calhanoglu juga sangat tertinggal. Untuk alasan yang berbeda, tidak satupun dari mereka berada dalam kondisi fisik yang optimal saat ini, dan akibatnya seluruh tim menderita. Lautaro juga harus absen pada latihan musim panas, begitu pula Calhanoglu, dan keduanya juga sempat mengalami cedera. Pavard membayar untuk Euro 2024 yang selalu di bangku cadangan, sedangkan bagi Mkhitaryan kartu identitas sangat membebani setelah menjadi yang terbaik di pertandingan persahabatan. Tuttosport mengabarkan bahwa rentetan 3 pertandingan tanpa kemenangan belum pernah terlihat di Inter sejak musim semi 2023. Saat itu Inter malah mencapai 6 pertandingan tanpa kemenangan, 3 kali kalah dan 3 kali imbang. Simone Inzaghi banyak dipertanyakan pada saat itu, tapi kemudian dia berhasil membawa Inter ke final Liga Champions dan memenangkan Coppa Italia. Ada kesamaan dalam 3 pertandingan Serie A yang tidak dimenangkan, yaitu Inter selalu tertinggal terlebih dahulu dan tidak pernah berhasil membalikkan keadaan. Tuttosport mengabarkan bahwa Lautaro Martinez masih mencari gol pertamanya musim ini bersama Inter dan Argentina, setelah bermain 315 menit di Serie A, 24 menit di Liga Champions, dan 2 pertandingan yang hampir penuh di tim nasional Argentina, 79 menit saat melawan Chili dan seluruh pertandingan saat melawan Kolombia. Statistik itu berbenturan dengan Lautaro di awal musim lalu, di mana dia sudah mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan pertama Serie A ditambah 1 gol ke gawang Real Sociedad di Liga Champions. Kini, Lautaro dipercaya akan berusaha untuk kembali ke bentuk semula secepat mungkin untuk membungkam para pengkritiknya. Yang jelas, dengan gaji yang tinggi, istirahat tertentu hanya akan diperbolehkan sampai batas tertentu. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa meski kalah dalam derby, Inter tetap difavoritkan untuk meraih Scudetto musim ini. Persentase awal dengan angka di atas 84% membuat Nerazzurri masih berada di puncak klasemen kandidat peraih Scudetto musim ini.
Kini perkiraan tersebut telah turun, namun tim Inzaghi masih tetap menjadi favorit dengan probabilitas 77,65%, diikuti oleh Atalanta dengan 10,37% dan Juventus dengan 7,07%. Derby tidak mengubah nilai Milan yang bisa dibilang sejajar dengan Napoli. Data tersebut diekstrapolasi dari Opta Predictor yang didasarkan pada simulasi kalender yang diulang ribuan kali dan memperhitungkan berbagai parameter. Sky Sport melaporkan bahwa Nicolo Barella tidak berpartisipasi dalam sesi latihan pagi Inter di Appiano Gentile untuk persiapan melawan Udinese. Ketidaknyamanan yang dialami Barella saat derby terus berlanjut, yang memaksa pelatih Simone Inzaghi mengeluarkannya dari lapangan sebelum waktunya. Barella meninggalkan pusat pelatihan Nerazzurri untuk menjalani tes yang akan memperjelas sejauh mana cedera yang dideritanya. FC Internews melaporkan bahwa pemeriksaan klinis instrumental di Humanitas Institute di Rozzano yang dilakukan Nicolo Barella menyoroti adanya gangguan pada rectus femoris di paha kanannya. Kondisinya akan dievaluasi ulang pekan depan. Dengan demikian, Barella dipastikan akan melewatkan pertandingan melawan Udinese dan kemungkinan besar dia juga akan melewatkan debut kandang di Liga Champions melawan Red Star. Giuseppe Pancaro kepada Tutto Mercato Web mengatakan, dari segi pemain, Milan hanya kalah dari Inter. Inter tetap menjadi favorit peraih Scudetto karena mereka punya skuad terkuat. Namun mereka harus berhati-hati karena seperti yang diajarkan dalam 2 musim terakhir, pemenang tidak berhasil mempertahankan gelar. Jadi, mereka harus bekerja dengan sangat baik untuk mempertahankan gelar Scudetto mereka. Dilansir FC Internews, Javier Zanetti mengatakan, derby selalu menjadi pertandingan yang sangat menyentuh hati dan spesial, baik dari pihak kami maupun dari pihak fans. Namun selalu ada rasa hormat yang besar. Saya ingat derby pertama saya di tahun 1995. Saya masih sangat muda dan saya baru saja tiba di Inter. Saya mendapati diri saya menghadapi Tassotti, Baresi, Costa Curta dan Maldini. Bagi saya, merupakan suatu kesenangan besar untuk turun ke lapangan dan menghadapi para juara hebat yang telah membuat sejarah di klubnya. Delio Rossi kepada One Station Radio mengatakan, derby kemarin bukanlah pertandingan yang mudah bagi Milan, mengingat dalam beberapa pertandingan terakhir mereka tidak bermain bagus. Di sisi lain, saya yakin Inter memiliki lebih banyak kekurangan, sehingga menguntungkan Milan. Inter mempunyai pemain bagus, tapi tidak ada stabilitas. Mereka akan mengalami pasang surut, dan mereka tidak memberi saya kepercayaan diri untuk mencapai serangkaian hasil. Namun, Inter tetap tim yang harus dikalahkan. Menurut saya, ada 4 tim yang bersaing memperebutkan Scudetto, yaitu Napoli, Juventus, Inter dan Atalanta. Antonio Paganin kepada Tutto Mercato Web berbicara tentang kekalahan Inter di derby dengan mengatakan, saya ragu dengan persiapannya, banyak pemain yang datang dari Euro 2024 dan Coppa America. Oleh karena itu, mereka hanya memiliki sedikit waktu istirahat. Namun, terlepas dari itu, ada semacam kepuasan pasca melawan Manchester City. Secara sadar, saya melihat tim yang agak datar, kebobolan gol menunjukkan sedikit kurangnya perhatian. Liga Champion akan berdampak besar, skuad harus banyak dirotasi. Saya tidak melihat Inter berada dalam kondisi yang buruk musim ini, mereka tetap menjadi tim yang paling siap. Perbedaannya akan ditentukan oleh panduan teknis dan staf yang mampu mengatur ulang satu pertandingan, dan segera mengalihkan fokus ke pertandingan lainnya.